warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dan dakwah visi Al-Azhar mewujudkan intelektual muslim yang berakhlak mulia dan taat. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pendidikan berbasis iptek Al-Quran dan Sunnah menjadi kader pembangunan akhlak harapan kami Bapak Ibu gurunya. Meskipun corona sedang mewabah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari virusnya. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, kita baca basmalah dulu, supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan menjadi manfaat buat kita dan membawa keberkahan juga buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Kenapa Ibu sebut sangat menarik? Karena ini merupakan pertama agama yang paling besar di Indonesia. Dan yang kedua juga menjadi identitas dari sekolah kita. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang akan kita bahas? Cluenya ini? Nah, sudah tahu apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang sejarah masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara sesuai dengan KD 3.7, yaitu menganalisis berbagai teori tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Kita akan membahas banyak hal yang menarik dan tentunya sesuai dengan Al-Quran surat Yusuf ayat 111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi mereka yang berakal. Nah, harapan Ibu setelah kita mempelajari materi ini akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan menambah keimanan kita terhadap Islam. Secara garis besar, ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Mekah. Dari setiap teori-teori ini, kita akan membahas yang pertama adalah asalnya, kedua adalah tokoh pendukungnya, ketiga adalah bukti teori tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Snokhorgromje yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara berasal dari India bagian barat. Nah, tentunya pernyataan ini didukung oleh bukti yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan dari Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Yang kedua adalah catatan dari Marco Polo, pedagang Venesia yang pernah singgah di daerah Peureula atau Perlak, di mana dia mendapati banyak penduduk Muslim di sana dan peran pedagang India dalam penyebarannya. Akan tetapi, kelemahan dari teori ini adalah kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Sementara Gujarat pada saat proses Islamisasi masih menjadi kerajaan Hindu. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat. Nah, teori ini dikemukakan berdasarkan adanya persamaan budaya antara Persia dengan Nusantara. Nah, persamaan budaya itu dalam memperingati upacara Tabot atau Tabwik, yaitu memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali di daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro. Dan yang kedua adalah adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan yang ada di Iran beraliran Al-Halaj. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori Makkah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Van Leur pada tahun 1958. Mereka mengatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir yang datang dari Arab ke Indonesia. Buktinya adalah yang pertama persamaan mazhab, di mana ada kesamaan mazhab yang berkembang di Indonesia dengan yang ada di Mekah, yaitu mazhab Syafi'i. Dan yang kedua adanya perkampungan Arab di daerah Barus Tapanuli. Dan yang ketiga adalah raja-raja di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik
di mana gelar tersebut biasanya digunakan oleh raja-raja yang dari Mesir. Nah, kira-kira teori mana ya yang paling benar? Dari tafsiran terhadap ketiga teori tersebut, orang-orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Namun, semakin berkembang pesat pada abad ke-11 Masehi. Hal ini seiring dengan semakin mundurnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara dan semakin ramainya para pedagang India, Arab, dan Persia yang datang ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam disambut baik oleh masyarakat, baik dari kalangan kerajaan, bangsawan maupun dari rakyat biasa. Dan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah syarat untuk masuk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua adalah cara beribadahnya yang sederhana. Serta yang ketiga, Islam tidak mengenal yang namanya stratifikasi sosial ataupun kasta. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara ternyata dipengaruhi oleh cara penyebarannya. Yang pertama adalah melalui perdagangan, kemudian pernikahan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Perdagangan merupakan metode penyebaran yang paling ketara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan yang utama dalam penyebaran Islam. Menurut Tom Pires, pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, jalur Nusantara banyak dilalui oleh para pedagang, baik dari India, Persia maupun dari Arab, saling bertemu dan bertukar pengaruh. Sebagian dari pedagang asing ini kemudian tinggal di sekitar pantai yang disebut dengan pekojan. Lambat laun jumlah mereka semakin banyak, demikian juga dengan pengaruh Islam di wilayah mereka. Hal ini menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada awalnya terbentuk dari wilayah pesisir. Saluran penyebaran berikutnya yaitu pernikahan. Para pedagang-pedagang muslim yang datang ke Nusantara menikah dengan perempuan-perempuan pribumi, baik dari rakyat biasa maupun kalangan kerajaan. Nah, tentunya ini menjadi dampak yang baik terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik ini menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang ada pada saat itu diantaranya adalah pesantren Denta Ampel dan pesantren Sunan Giri yang ada di Surabaya. Di pondok pesantren, para santri datang dari berbagai daerah untuk belajar tentang agama Islam. Kemudian mereka kembali ke daerah mereka masing-masing dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Hal ini sangat efektif untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya adalah ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal yang mistis atau bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya mempunyai kekuatan magis dan juga mempunyai keahlian dalam pengobatan. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa karena disesuaikan dengan pola masyarakat pada saat itu yang masih berorientasi kepada Hindu. Peran agama Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam melalui dakwah. Mereka disebut dengan Wali Songo. Wali Songo ini dikenal memiliki ilmu dan penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Di antaranya adalah wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending yang berisi syair, nasihat, dan dasar ajaran Islam. Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia. Bangsa yang besar mempunyai ratusan suku, ribuan pulau. Indonesia harusnya lebih percaya diri untuk meraih kemajuan dan mewujudkan kejayaan. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Mari sama-sama dengan iman dan Islam kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Oleh karena itu, jadilah generasi yang beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa. Setelah materi kita hari ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.